Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, jemaah musalla taqwa Muhammadiyah Pakan Sinayan, Kamang Tangah, Anam Suku, Kecamatan Kamang Mage, Agam. Ini tapi itu, Pak. Kemudian juga jemaah para saudara-saudari yang datang dari tempat-tempat yang lain, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi sangat bergembira dan sangat bersyukur di hari yang mulia, yaitu tanggal 10 Muharram. Sekarang sudah 11 ini. Ya. Tadi dari pagi atau dari kemarin sore sampai sebelum berbuka puasa Asyura tadi, kita berada di hari yang mulia, dikenal dengan hari Asyura. Dan di malam ini, di kesempatan yang berbahagia ini, saya berada di salah satu tempat di Pakan Sinayan ini, yaitu tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu rumahnya. Masjid adalah rumah Allah, dan masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biqa'i ila Allahi masajiduha." Tempat yang sangat dicintai oleh Allah adalah masjid. Apa yang istimewa? Yang istimewa kita berkumpul, berkumpul di tempat yang istimewa ini, di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian kita berkumpul di hari yang mulia, di bulan Muharram, yang diistilahkan oleh Nabi dengan Syahrullah, bulan Allah. Salah satu dari bulan yang haram, Dzulhijjah, dari 4 bulan yang haram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab yang terpisah sendiri. 4 bulan, dan kita di bulan Muharramnya, di hari yang tadi tidak kita tinggalkan adalah hari yang sangat bersejarah. Yang sangat bersejarah. Di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Dan sekarang kita barusan selesai dari sholat maghrib. Sekarang kita duduk nanti menunggu waktu Isya. Ini adalah waktu yang juga sangat mulia. Inilah yang membahagiakan kita. Kemudian yang juga sangat membahagiakan kita adalah kita berjumpa bukan untuk dunia, untuk memperbincangkan dunia, sama sekali bukan. Bukan untuk membagi-bagi haroto, bukan untuk membagi-bagi pangkat, jabatan, tahta, kekayaan, kekuasaan. Bukan. Yang mengumpulkan kita adalah di mana kita sama-sama meyakini bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, muslimah, mukminah, mesti saling mencintai karena Allah. Mencintai kebaikan untuk saudaranya.
Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu, maksudnya kita orang-orang yang beriman, sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Saya sangat mencintai di mana Allah Subhanahu wa taala meridai saya. Di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala, memberikan pahala dengan ketaatan-ketaatan yang saya lakukan, dan saya menginginkan pula saudara-saudara saya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semua yang dirahmati oleh Allah, mendapatkan hal yang sama, diridai oleh Allah, diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Inilah hubungan yang tidak lapuk oleh masa, keterikatan yang tidak lekang oleh waktu, tidak lapuk oleh hujan dan panas. Hubungan orang beriman ini yang nanti akan terus kuat sampai hari kiamat. Kalau hubungan yang ditautkan oleh yang lain-lainnya itu satu masa kuat, nanti di masa yang lain dia akan melemah. Awalnya mereka saling mencinta, tiba-tiba saling babantah, saling tinju-meninju, saling benci-membenci, saling tidak menyapa. Ini hubungan yang diikat oleh dunia dan diikat oleh darah, didekat oleh nasab. Kan ada di antara dunsana yang sama-sama bersaudara tidak saling baik-baikan, musuh-musuhan, tidak saling menyapo. Laba tahun-tahun tidak jo saling menziarahi. Lain berpapasan di jalan, tapi tidak saling tengok-tengokan. Yang satu noleh sebelah kiri, yang satu noleh ke kanan, masuk ke sawah. Ya. Ini hubungan duniawi. Sementara hubungan yang diikat oleh iman, oleh ketakwaan kepada Allah itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencinta, menyayangi, saling sayang menyayangi dahulu di dunia, hari ini atau hari itu atau hari kiamat kata Allah itu berubah menjadi saling musuh memusuhi. Aduun, saling benci membenci. Kecuali antara orang-orang yang bertakwa. Sesama orang yang bertakwa, sampai hari itu mereka tetap saja saling mencintai. Salah satu contoh yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, bahwa nanti di Sarugo orang-orang yang beriman menjadi sebuah kenikmatan bagi mereka berkumpul-kumpul. Berkumpul saling bercerita, menceritakan nostalgia di dunia. Ketika mereka berkumpul, mereka saling mencari-cari, mana si fulan? Mas anu tu. Yang mako. Yang dulu sama-sama mengaji wa di musala taqwa. Mas anu tu yang padusi. Oh, enggak nampak di mana. Kemudian karena memang salah satu dari nikmat di surga dan sengsara di neraka, siksa neraka, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesempatan untuk saling menengok. Yang di surga menengok yang di neraka, yang di neraka saling menengok yang menengok di surga. Jadi nampaklah bagaimana nikmatnya surga oleh orang di neraka, dan nampaklah bagaimana siksanya di neraka oleh orang yang di surga. Ketika diperlihatkan, nampaklah oleh mereka uang yang dicari tadi. Si fulan ternyata di neraka. Ini yang saya inginkan.
Ketika mereka melihat saudaranya yang dahulu di dunia saling bersama-sama dalam ketakwaan, amal saleh, kebajikan, amal kebaikan, mereka tahu bahwa orang-orang ini bersama-sama dahulu melakukan ketaatan. Mereka datang kepada Allah dan meminta kepada Allah agar si fulan, si fulanah tadi dikeluarkan dari neraka. Kata mereka bersaksi di hadapan Allah, sementara Allah yang maha mengetahui. Ya Allah, si fulan dahulu bersama kami salat, puasa dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkanlah oleh kalian siapapun yang kalian ketahui seperti itu keadaannya. Maka dikeluarkanlah. Itu nampak sampai ke akhirat iswa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa saling mencintai. Saling berupaya untuk menyelamatkan, memberikan manfaat. Ini yang kita inginkan. Hubungan antara orang-orang yang muslim, orang mukmin, cinta karena Allah. Kata Nabi SAW, "Awthaqu 'ural iman an tuhibba fillah wa an tuhibba lillah wa tubghidha lillah wa tu'tiya lillah wa tamna'a lillah." Merupakan buhulan iman yang sangat kuat ketika engkau mencintai karena Allah. Bukan karena dia telah berbuat baik kepada kita, bukan karena sama-sama sakampuang, bukan karena sasuku, tapi karena dia dicintai oleh Allah. Karena orang itu mencintai Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta karena Allah, kita benci pun karena Allah. Bukan karena benci lantaran dia tidak mau memberi, tidak perhatian kepada kita, bahkan menyakiti kita, tidak. Kita benci karena dia dibenci oleh Allah. Ini buhulan iman yang kuat. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini tumbuh dengan suasana yang seperti ini. Tumbuh ketika kita saling sama-sama beribadah bersama. Tumbuh ketika kita ketika berdiri di saf-saf salat dengan merapatkan salat, merapatkan saf. Ya. Merapatkan saf ini membuat hati kita semakin bertaut ketika kita saling memberi hadiah karena Allah. Karena ketika kita memberikan perhatian kepada saudara kita, ketika dia susah membutuhkan pertolongan, kita tolong. Ketika dia membutuh nasihat karena dia jauh dari ketaatan, berbuat dosa, pegang tangannya. Saudaraku, kita semua di dunia tidak abadi. Tidak ada yang kekal di dunia. Semua pasti mati. Nanti di hadapan Allah ketika kita semua tegak sendiri-sendiri, saya tidak bisa lagi membantu. Jangankan saya yang tak seberapa ini. Nabi Muhammad SAW saja menyatakan kepada keluarganya, bahkan anak perempuannya Fatimah radhiyallahu anha, ia mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin, salini mimma li ma syi'ti." Hai Fatimah, di dunia mintalah apa yang engkau sukai dari hartaku. Aku masih bisa membantumu. Engkau kesusahan, saya bisa meringankan kesusahan. Tetapi nanti di hadapan Allah, la ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak lagi mampu menyelamatkanmu dari keputusan Allah. Nabi, apalagi saya. Saudara-saudara kita yang tidak pernah mengenal masjid misalnya, ingatkan dia bahwa salat itu ibadah yang pertama kali nanti dihisab, dihitung di hadapan Allah. Kalau kita tidak pernah salat atau bahkan salat kita sekedarnya saja, ketika pertama kali ibadah dihitung ternyata ibadah salatnya tidak seberapa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaganya, barang siapa yang salatnya sempurna,
selama dalam hidup di dunia, maka faqad aflaha wa anjah. Sungguh dia telah beruntung dan sukses, selamat. Tetapi bila sebaliknya salatnya tidak sempurna, maka dia akan gagal dan sengsara. Ini yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semoga pertemuan kita, yang saya tidak akan berharap ini pertemuan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Tetapi ini sangat membahagiakan saya, karena kita berjumpa di tempat yang dicintai oleh Allah. Kita berjumpa setelah ibadah salat. Kita berjumpa di hari yang mulia, di bulan yang berkah. Semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kita, sebagaimana Allah telah memuliakan kita saat ini dengan mengumpulkan kita di tempat yang berkah, di waktu yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dengan tujuan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nantinya di surga, di tempat yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang saya tetapkan, ya, saya menetapkan untuk kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa kita selesaikan walau dengan cara yang dengan ringkas, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun Raja Mesir. Ya, kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun Raja Mesir. Kenapa mesti cerita ini? Momentumnya tepat. Karena tadi siang, tanggal 10 Muharram, ribuan tahun yang lalu. Tanggal 10 Muharram itu ribuan tahun yang lalu. Ya, atau bisa jadi puluhan ribu tahun yang lalu. Bisa jadi jutaan tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram menyelamatkan Nabi Musa dan menghancurkan Fir'aun, membinasakan Fir'aun dengan kesombongannya bersama seluruh bala tentaranya. Kapan itu terjadi? Di hari tadi yang sudah kita lewati. Kapan itu di hari yang tadi? Puluhan ribu tahun yang lalu. Tidak tahu kita kapannya. Tetapi di zaman Nabi Musa. Jadi ada pentingnya kita membahas tentang cerita ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Nabi Musa saja disebut namanya di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Ya. Nama Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Quran. Dan cerita tentang dia dengan Firaun ini berkali-kali. Saya akan sebutkan, mungkin bisa ada yang mencatat. Saya coba telusuri di dalam Al-Quran surat-surat yang terpanjang bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Ya. Yang pertama di surat Toha. Di surat Toha itu 90 ayat. 90 ayat Allah bercerita tentang Al-Quran, tentang Nabi Musa. Umumnya tentang beliau dengan Fir'aun. Dari mulai ayat 9 surat Toha sampai ayat 99. Berarti 90 ayat Allah bercerita tentang Nabi Musa dan sebahagian bersama Firaun dari semenjak bayi. Nanti ketika dia sudah jadi nabi, balik berjumpa kembali. Sampai nanti Firaun memutuskan bahwa Nabi Musa dengan seluruh Bani Israel harus dihabisi. Ya. Sampai di situ. Sampai Nabi Musa dan Bani Israel menonton bagaimana Fir'aun dengan semua bala tentaranya tenggelam di dalam Laut Merah. Itulah akhir kebersamaan Nabi Musa dengan Fir'aun. 90 ayat. Di surat Asy-Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara
Allah menceritakan tentang beliau Nabi Musa, dan pada garis besarnya adalah dengan Fir'aun, itu dari mulai ayat 10 sampai ayat 88. Berapa ayat itu? 78 ayat. 78 ayat di surat Asy-Syu'ara. Kemudian di surat An-Naml Allah juga bercerita tentang Nabi Musa dari mulai ayat 7 sampai 14, itu 7 ayat kurang lebih. Karena Allah SWT terkadang menceritakan secara global, ringkas, dan terkadang terperinci. Begitulah Al-Quran. Dan kita yang membacanya tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan. Ya. Apalagi kalau kita mendengarkan bacaan cerita-cerita seperti ini dalam Al-Quran, ketika dibaca dalam salat oleh imam. Subhanallah, benar-benar nikmat rasanya salat kita. Apalagi surat Yusuf dibaca oleh imam. Kemudian tentang Nabi Musa di surah Al-Qasas, Allah bercerita dari mulai ayat 3 sampai ayat 50. 47 ayat kurang lebih. Ini terbanyak Allah bercerita tentang Nabi Musa dan umumnya tentang dengan Fir'aun di dalam Al-Quran. Sisanya disinggung sedikit oleh Allah dari berbagai surat Al-Quran. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Musa ini kisah yang benar-benar menakjubkan. Orang-orang yang beriman pasti banyak mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari kisah Nabi Musa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang berkali-kali dalam Al-Quran dengan panjang lebar, dengan detil. Ya. Dan terkadang disinggung secara garis besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti ceritanya, Nabi Musa ini adalah anak yang masuk dalam mimpi Fir'aun. Nabi Musa ini adalah anak bayi yang belum lahir tapi sudah masuk dalam mimpi Fir'aun. Pernah dengar cerita ini? Pernah. Ya. Bahwa Fir'aun bermimpi, dalam mimpinya dia melihat ada anak dari Bani Israel yang nanti akan menghancurkan kekuasaannya. Sementara Fir'aun, dia ingin lenyap dari kekuasaannya. Dia ingin terus berkuasa di muka bumi ini. Dan bahkan dia ini Fir'aun mengaku sebagai penguasa tertinggi. Dan dia yang menghasilkan semua kesejahteraan di Mesir. Sungai yang mengalir, kebun-kebun yang subur. Ya. Taman-taman yang rindang, itu semuanya karena kekuasaan Fir'aun. Dia tidak sama sekali bermimpi lengser dari kekuasaannya atau hancur kerajaannya. Dalam mimpinya itu yang membuat dia ketakutan. Sebelum itu, kita kembali cerita berpuluh-puluh tahun sebelum itu atau ratusan tahun sebelum itu. Kapan bermulanya Bani Israel sampai di Mesir? Sementara Bani Israel itu kampung halamannya Palestina, Syam. Yaitu ketika Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yakub ini punya 12 anak laki-laki. Salah satunya siapa? Yusuf alaihissalam. Dan kita mendengar cerita tentang Yusuf yang diceritakan oleh Allah dalam satu surat penuh, hampir satu surat penuh, di surat Yusuf. Di surat tersebut Allah menceritakan bahwa Nabi Yusuf memboyong keluarganya dan orang-orang di kampung halamannya ke Mesir ketika dia sudah mendapat jabatan di Mesir sebagai bendahara, ya, yang mengurusi kekayaan Mesir. Dibawalah Nabi Yakub dan keluarganya ayahnya oleh Nabi Yusuf ke sana dan tinggallah mereka di sana. Beranak pinak mereka di sana. Dalam sebagian riwayat Taurat, ya, itu jumlah mereka ketika datang ke Mesir itu hanya puluhan saja. Tetapi ketika mereka keluar meninggalkan Mesir di hari tadi, tanggal 10 Muharram itu mereka sudah memiliki 12 suku. Sudah 12 suku. Setiap suku itu punya keturunan yang banyak. Dan pukulan Nabi Musa ke Laut Merah itu nanti akan
menghasilkan 12 jalan. 12 jalan dari seberang sini ke seberang sana. Ya. Dan setiap suku nanti berjalan di jalan masing-masing. Sudah banyak. Inilah permulaannya. Jadi bermulanya mereka sampai di Mesir menjadi penduduk Mesir. Di zaman Nabi Yusuf, Fir'aunnya adil. Fir'aunnya baik. Ya. Kemudian karena Fir'aun itu gelar untuk penguasa Mesir. Bersilih ganti, bertukar, masa berlalu, sampailah ke Fir'aun yang tadi. Fir'aun di zaman Nabi Musa. Dan mimpinya ini yang membuat dia ketakutan. Maka dia, ini yang menjadi cerita yang menarik. Maka dia membuat keputusan untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Jadi data wanita-wanita Bani Israel yang hamil mengandung itu sudah ada namanya. Si Fulana ini hamilnya bulan kedua. Si Fulana bulan ketiga. Jadi tanggal kelahiran, perkiraan lahirnya itu sudah ada datanya. Semua Bani Israel. Dan Bani Israel di Mesir itu di zaman Fir'aun Nabi Musa ini adalah hidup dalam kesengsaraan. Sebagai pekerja, sebagai budak, manusia di level terendah. Jadi mereka benar-benar tersiksa, teraniaya, zalim untuk Bani Israel Mesir. Karena mereka bukan penduduk pribumi. Mereka pendatang dari bentuk dan rupanya saja berbeda. Dari spesnya, wajahnya berbeda, warna kulitnya berbeda, rambutnya berbeda. Jadi bisa dibedakan mana Bani Israel, mana yang penduduk pribumi. Jadi Bani Israel benar-benar hidup dalam kesengsaraan, penindasan di bawah kekuasaan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Apalagi setelah mimpi tersebut. Maka dengan biadabnya Fir'aun, setiap bayi Bani Israel yang lahir laki-laki disembelih. Dan ini berkali-kali disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, berkali-kali disinggung oleh Allah. Diceritakan tentang biadabnya Fir'aun. Membunuh, menyembelih bayi yang lahir itu seperti tukang ayam potong. Tukang ayam potong itu kan tidak ada sedihnya lagi, tidak ada sayangnya. Semakin banyak orang pesan ayam, semakin semangat dia motongnya. Seperti itulah Fir'aun dengan anak laki-laki Bani Israel yang lahir. Kemudian, nanti karena ada bervariasi keputusan menyembelih ini, membunuh. Allah SWT mengatakan yuzabbihu, di lain mengatakan yuqattilu. Karena memang membunuhnya benar-benar dengan darah dingin. Tidak ada sama sekali merasa bersalah. Seakan-akan yang disembelih itu bukan manusia. Lihat bagaimana pandangan Fir'aun kepada Bani Israel. Membunuh bayi yang baru lahir yang tak bersalah sedikit pun. Suci, bersih sebersih-bersihnya. Seperti menyembelih hewan. Makanya Allah mengatakan yuzabbihu, menyembelih dengan biadab. Ya. Membunuh. Setelah bertahun-tahun, beberapa tahun dipraktekkan keputusan ini, muncul usulan dari menteri-menterinya. Ini kalau sempat tidak ada anak laki-laki dari Israel yang tumbuh besar, nanti siapa yang jadi tukang? Siapa yang jadi petani? Karena semuanya pekerja. Siapa nanti yang mengolah kebun kita, yang menjadi untuk mengurusi, yang mengangkat barang, pokoknya tukang-tukang yang melakukan pekerjaan di Mesir ketika itu dari Bani Israel. Jadi mereka khawatir kalau yang sudah dewasa nanti semakin lama semakin tua dan tidak kuat lagi bekerja dan banyak yang sudah meninggal dunia. Kalau yang bayinya sudah dibunuh, tidak ada lagi perkembangan. Akhirnya diputuskan keputusan kedua. Apa yang kedua? 1 tahun dibiarkan lahir dan 1 tahun dibunuh. Jadi misalnya tahun 2023 atau tahun 1445 sekarang sudah mulai. Jadi tahun 1445 Hijriah sampai 1 tahun penuh nanti itu anak Bani Israel yang lahir laki-laki dibiarkan hidup. Untuk apa? Untuk tetap nanti ada tukang-tukang, ada yang mengerjakan pekerjaan di Mesir. 1 tahun yang akan datang, 1446, nanti dari mulai tanggal 1 Muharramnya, yang lahir laki-laki sembelih. Inilah yang menjadikan
saudara Nabi Musa Harun itu lahir di tahun yang tidak menyembelih. Sementara di tahun yang menyembelih lahir Nabi Musa. Di tahun diputuskan menyembelih itu, itulah lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Di tahun yang tidak menyembelih lahir saudaranya Harun. Inilah ceritanya. Kita diceritakan oleh Allah di surah Al-Qasas, tadi sudah kita sebutkan di ayat 2 sampai 4. Allah berfirman, "Tilka ayatul kitabil mubin, natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun, inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Ini penggalan dari cerita Allah. Ayat 2 sampai 4 di surat Al-Qasas. Itulah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas. Maksudnya Al-Quran. Kami bacakan kepadamu, hai Muhammad, dari cerita Musa dan Fir'aun. Kata Allah, ini firman Allah ini. Kami bacakan kepadamu, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, dari berita tentang Musa dan Fir'aun dengan hak. Bahwa cerita yang akan diceritakan ini semuanya benar, pasti benar. Tidak ada dongeng, bukan dongeng. Bilhaq dengan benar bagi orang-orang yang beriman. Makanya kita mesti membaca cerita-cerita Al-Quran karena cerita itu hak, benar, bukan cerita-cerita yang tidak nyata. Kejadian yang fakta. Untuk apa? Bagi orang yang beriman banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Makanya di surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Makanya Allah bercerita agar orang-orang yang beriman mendapatkan pelajaran dalam hidup mereka tentang dari cerita-cerita tersebut. Kemudian Allah mulai bercerita tentang Fir'aun, dan ini harus kita imani. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun sombong di muka bumi. Makanya bila ada orang-orang beriman, orang-orang muslim yang sombong, maka dia memiliki sifat dan tabiat Fir'aun. Sebelumnya dia mengambil sifat dan tabiat iblis. Karena sombong itu tidak berhak ada pada manusia, pada makhluk. Yang berhak untuk sombong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu namanya Al-Mutakabbir, yang maha sombong karena memang Allah memiliki semuanya. Allah maha kaya, dan kekayaan Allah bukan karena dia punya dunia ini. Andai dunia ini dihancurkan seluruhnya oleh Allah, maka Allah tetap kaya. Allah tetap kaya. Tidak akan berkurang kekayaan Allah bila hancur alam semesta ini. Tidak akan berkurang kekayaan Allah bila semua manusia dari awal sampai akhir manusia, ditambah dengan bangsa jin, semuanya benar-benar bejat, benar-benar preman, tidak ada yang baik. Derajat kehinaan dan keburukannya itu serendah-rendahnya, tidaklah mengurangi kekayaan dan kemuliaan Allah. Allah berfirman demikian dalam hadis qudsi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Fir'aun, kata Allah, merasa tinggi di muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk negerinya bertingkat-tingkat, berpecah-pecah. Dia rendahkan satu kelompok dari mereka, yaitu Bani Israel. Dan bahkan dia sembelih anak laki-laki mereka yang direndahkannya tadi. Dan mereka biarkan hidup anak perempuan-perempuan Bani Israel. Perhatikan apa kata Allah. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun adalah termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi adalah kesombongan kepada Allah. Subhanallah. Dari tadi keluar dari hotel, kemudian kita berjalan ke Kamang ini, berputar-putar, decak kagum yang luar biasa kepada ciptaan Allah. Betapa indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mandang kiri indah,
Sawah yang sudah dipanen itu pun saja sangat indah. Padahal sudah dipanen. Menyabi orang. Terlihat begitu indahnya. Itu ciptaan Allah SWT. Makanya merusak di muka bumi ini kesombongan kepada Allah. Merusak di muka bumi dengan membangkang kepada perintah Allah. Sudah mempergunakan semua pemberian Allah tapi tidak mau patuh kepada Allah. Allah sudah cipta dia. Allah siapkan makanan untuknya. Allah siapkan air untuknya. Allah siapkan alam yang indah untuknya. Tapi ketika Allah memerintahkan dia untuk salat 5 kali sehari semalam, dia tidak mau. Ini bentuk pengerusakan di muka bumi Allah SWT. Ingkar kepada Allah. Tidak mau patuh kepada Allah SWT. Fir'aun diputuskan Allah termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ketika Allah SWT berkehendak untuk menyelamatkan Bani Israel yang hidup dalam ketertindasan, kezaliman Fir'aun, dan ingin menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, maka skenario Allah. Apa artinya skenario itu? Apa wasawat? Skenario itu apa? Alur, planning, rencana yang diatur oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dan menghancurkan Fir'aun, membinasakan Fir'aun. Subhanallah, tidak ada yang tahu. Dan dia sangat halus. Sangat halus. Orang yang dikejar oleh Fir'aun, bayi yang dikejar oleh Fir'aun, dengan telah mengorbankan ratusan, bisa jadi ribuan bayi disembelih, bayi laki-laki, yang dicari oleh Fir'aun, dibawa oleh Allah dan diletakkan di pangkuan Fir'aun. Bukankah ini tidak halus? Permainan Allah dengan Fir'aun menunjukkan betapa maha kuasanya Allah. Yang dicari oleh Fir'aun, anak bayi laki-laki yang dalam mimpinya yang akan menumbangkan dia, merusak, menghancurkan kerajaannya, yang dicari dengan mengorbankan sekian banyak bayi laki-laki yang telah disembelih. Itu Allah SWT bawa dan dengan cara yang sangat mengagumkan, menakjubkan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya. Allah berfirman di surat Taha. Ya. Karena ketika melahirkan Nabi Musa, ibundanya tidak seperti melahirkan Harun. Aman dia karena bukan di waktu penyembelihan, di tahun penyembelihan. Lahirnya Musa di tahun itu. Maka semenjak dia mengandung, itu luput dari pantauan para intelijen Fir'aun. Intel Fir'aun. Tidak ada yang mengetahuinya. Allah Maha Kuasa untuk tidak memperlihatkan buntingnya ibunda Nabi Musa. Padahal kalau orang hamil kan nampak. Apalagi kalau hamil kandung lalatuo, jalannya pun beda. Ya. Tapi tidak ada satupun yang memantaunya. Tidak ada satupun yang bisa melihatnya. Sehingga tidak ada listnya, tidak ada pendaftarannya. Ketika lahir pun, subhanallah. Azan mah? Azan dulu, sudah tu solat, sudah tu selesai. Hah? Si azan lanjut balik. Leh setuju nah? Ibu-ibu leh setuju? Pawik lah lita. Siap azan lanjut sampai iqamah. Sampai iqamat ya. Ya, insyaallah waringkas. Insyaallah waringkas. Silakan. Hah? Cito itu bisa diringkas? Bisa diringkas. Silakan azan. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel, dan dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun dan bala tentaranya. Kita tadi sempat sebelum azan menceritakan anak yang dicari-cari oleh Firaun itu dibawa oleh Allah ke pangkuannya dan hidup diasuh oleh Firaun. Hidup di dalam kebahagiaan dan kesenangan di dalam kesenangan Firaun di kerajaannya. Bagaimana ceritanya? Di surat Taha
dari ayat 38 dan seterusnya. Tetapi ini yang berkenaan dengan apa yang diperintah oleh Allah kepada ibunda Nabi Musa. Ya, setelah dia melahirkan anaknya, dia sangat khawatir. Walaupun masa kehamilannya tidak terpantau oleh intelijen Fir'aun, tetapi ketika lahir dia sangat khawatir kepada anaknya. Siapa yang tidak? Seorang ibu yang tidak sayang anaknya. Semua sayang. Makanya ibunda Nabi Musa sangat khawatir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ibunda Nabi Musa, kata Allah berfirman, ini ilhamnya. Ilham kepada ibunda Nabi Musa dari Allah. Apa kata Allah mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa? Anikdhifihi fit tabuti. Letakkanlah bayimu yang baru lahir itu di dalam peti. Apa peti itu? Apa peti? Peti. Kotak kayu. Kotak kayu. Dibuat kayu segompe, Pak. Model lemari itu, ah. Ya. Ayo, ada penutupnya. Hari masuk ang bayi itu ke dalam tu. Letakkan di situ, kata Allah kepada ibunda Nabi Musa. Kemudian hanyutkan di sungai Nil. Faqdhifihi fil yam. Siapa yang tega? Ya. Tapi itu yang diilhamkan. Daripadanya menyondok entawi, akhirnya dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan. Dalam sebagian ayat tafsir, awalnya peti itu diletakkan di sungai, nanti diikat. Ini awal yang dilakukan oleh ibunda Nabi Musa, diikat peti itu dikobein ke batang kayu. Jadi peti itu dalam sungai, jauh dari pantauan tentara Fir'aun. Jadi ketika tiba waktu menyusu, ditarik dari ibunda Nabi Musa beliau disusukannya. Tapi nyom pun tidak nyaman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan air atau laut merah itu untuk membawa peti tersebut. Allah berfirman, "Falyulqihil yammu bis-sahili." Sungai air itu akan membawa peti itu ke tepi. Ya'khudhuhu aduwwul li wa aduwwullah. Nanti akan mengambil peti tersebut yang di dalamnya ada Nabi Musa, bayi, musuh saya dan musuhnya. Jadi Fir'aun musuh Allah dan musuhnya Nabi Musa. Kenapa musuh Nabi Musa? Padahal dia masih bayi. Kenapa musuh Nabi Musa? Karena mimpi tadi. Ya, mimpi tadi. Maka diambillah oleh Fir'aun peti tersebut melalui istrinya. Dia tidak punya anak. Dan istrinya ini adalah, memang itu sudah skenario Allah. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Istri Firaun beriman yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'annya sebagai perumpamaan wanita beriman yang berada di bawah kekuasaan suaminya yang kafir. Ya. Istrinya inilah yang karena tidak punya anak yang mengambil anak tersebut dan dia memohon kepada Firaun untuk memeliharanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas ayat 7. Wala takhafi wala tahzani. Masukkan ke peti dan nanti kami yang mengaturnya. Peti itu akan dibawa kemana? Masukkan, letakkan di sungai, hanyutkan, dan kami yang akan mengatur. Jangan takut, kata Allah mengilhami ibunda Nabi Musa, dan jangan bersedih. Perhatikan janji Allah kepada ibunda Nabi Musa. Inna radduhu ilaiki. Sesungguhnya kami akan balikkan dia kepadamu. Kalau orang beriman, yakin itu. Walaupun peti itu dimasukkan ke sungai, sementara dalamnya bayi yang belum bisa melakukan apa-apa, kemudian dia hanyut, dibawa oleh alur arus sungai. Kan untuk balik kepada kita kan jauh kemungkinan. Tetapi janji Allah inilah yang diimani. Kami akan pasti mengembalikan dia kepadamu. Itu janji Allah kepada mak Nabi Musa. Ya, itu janji Allah. Kami akan balikkan dia kepadamu. Kemudian tambahan lagi untuk menghibur ibunda Nabi Musa.
wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan dia nanti seorang rasul. 2 janji. Yang pertama akan kembali, ya. Bagaimana cara kembalinya itu Allah yang menjanjikan. Kemudian yang kedua dijadikan sebagai rasul. Mulailah berjalan mengalir planning dan pengaturan Allah tadi. Air sungai yang tadi membawa peti seperti dalam surat Al-Taha tadi ya. Gelombangnya, ombaknya membawa peti tadi ke tepi, dan di sana adalah bagian kerajaan Fir'aun. Di sana istananya. Kebetulan mereka juga melihatnya dan diambil sebagai anak, diasuh. Kemudian yang sangat luar biasa adalah bagaimana Allah menjaga Nabi Musa, tidak setetes air pun mengenai badannya. Kemudian dia selamat sampai ke tepi, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala balikkan lagi dia kepada ibunya. Dengan cara apa? Allah berfirman bahwa Allah mengharamkan air susu siapapun dari Nabi Musa. Faharramna alaihil maradi'a. Kami haramkan Nabi Musa dari minum dari air susu wanita-wanita lain. Padahal lah dibawa ke pasar tuh. Di pasar kan banyak orang-orang yang punya anak-anak ketek. Nabi Musa di istana, orang-orang di istana yang punya anak tidak mau dia minum. Ketika dibawakan keputing susunya, dia menangis terus. Dia sudah kehausan. Berapa lama jaraknya dia di dalam laut, digoncang-goncangkan oleh ombak, ombang-ambingkan oleh gelombang. Haus, kehausan, kelaparan. Akhirnya ketika sampai di istana dia menangis kerajonya. Dia minum, tidak minumnya. Dia susu biasa, susu bubuk, boleh. Ya, ada susu bubuk ketika itu ya. Tidak tahu tak? Ada wanita-wanita yang punya anak ketek, tidak je terimanya. Ada cara. Kalau bawa ke pasar, kan banyak wanita-wanita di luar tu. Tidak jua dah. Tidak jua mau menyusu. Karena yang mengharamkan air susu darinya, dari wanita siapapun juga, Allah. Ya, Allah yang mengharamkan. Tidak mau dia menyusu. Muncullah skenario Allah tadi. Untuk berjanjinya tadi untuk membalikkan Nabi Musa ke amaknya. Amaknya Nabi Musa, Musa punya kakak. Ya. Menyampaikan kakak, cobalah tengok-tengok di tepi-tepi sungai itu, tepi-tepi pantai itu. Mana tahu nampak peti yang awak anyuikan dulu. Coba tengok-tengok, mungkin ada yang mendapatkan, ada berita-berita tentang peti, penemuan mayat, penemuan bayi. Kini kan banyak menemukan bayi di tong sampah. Ya, penemuan bayi di depan pintu rumah orang. Ya. Mana tahu ada berita. Kini kan viral, mudah untuk mengetahui orang dapat bayi itu. Sampai dia diangkat jadi anak olehnya, kan viral tuh. Copek tersebar berita. Kalau dulu tidak dicari-cari, disuruh kakaknya tadi cari-cari. Beda tengok-tengok. Ditengok-tengok. Sampailah ke pasar tadi. Dapat pengumuman untuk coba-coba Nabi Musa lei sukonya ke susu wanita-wanita yang ibu-ibu muda yang baru melahirkan. Kakak tadi beranikan diri. Ada yang tahu ada padusi yang terkenal sodo anak bayi suko kayaknya. Ya, suko kayaknya. InsyaAllahnya bisa menyusukan bayi ko. Ternyata ya, ketika dipertemukan, subhanallah, Allah bayi basuonya anaknya, namanya. Ya, amak basuonya anak. Subhanallah, Allah SWT berikan fitrah kepada bayi ketika diletakkan di dada ibunya sendiri yang baru melahirkan. Dia bisa tertidur walau belum menyusui. Kan itu diantara yang dilakukan dokter ketika bayi baru lahir. Ditalungkuin di dada emaknya. Kalau bisa cari puting susunya lah. Ditulungkuin baru. Kehangatan dada anaknya, kebahagiaan antara dia, hubungan kontak batin antara mereka. Ini tidak akan mungkin dihasilkan oleh ilmu manusia.
Bisa awak bayangkan betapa dramatisnya perjumpaan antara bayi Nabi Musa dengan ibunya. Baru didakeen di amaknya, kapalonya, kadadonya, langsungnya mencari-cari putih susu amaknya. Langsung minum sepuih-puihnya. Subhanallah, dan ini kekuasaan Allah. Alalah anak balia menyusukan anak konyo dapat upah sebanyak-banyak karena yang mupanya rajo. Itulah kekuasaan Allah SWT. Fir'aun tak bakuti seketik jua. Untuk menemukan Nabi Musa lah bertahun-tahun, lah banyak mati bayi dia. Nah, ternyata inyo upah amaknya surang, amak Nabi Musa itu untuk menyusui dengan biaya dan upah yang sebesar-besarnya. Bahkan untuk menjamin Nabi Musa agar tumbuh besar, dibawa ke rumah amaknya. Adalah pengawalnya di situ. Rumahnya masih belum elok, dia pelokan rumah. Tengok bahwa kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun yang begitu sombongnya tidak bakutik seketik jua. Waktu masih lama. Masih seketik, cerita masih panjang. Ini samanya cerita. Ada ustaz, tadi kan bisa diringkas. Ada ustaz disuruh, Ustaz, coba cerita dengan ringkas kepada kami cerita Nabi Yusuf. Tidak payah dah. Tapi ringkasnya, iya. Cerita Nabi Yusuf itu, ada seorang ayah kehilangan anak, lama akhirnya dapat balik. Nah, itu cerita, selesai cerita. Itu pula lah Nabi Musa. Dengan pengaturan dan planning yang dibuat, skenario yang dibuat oleh Allah SWT yang sangat halus. Tidak ada satu pun yang tahu. Sampai kapan mereka tahu? Sebenarnya dari Fir'aun dalam batinnya lah ada membatin. Kau bayi kau. Dan selama kau membunuh banyak bayi untuk untuk menghindari kemungkinan bayi itu akan tumbuh besar dan akan menghancurkan kerajaan saya. Ini bayi di hadapan saya. Dan jenisnya Bani Israel. Beda. Bentuk wajahnya, bentuk kulitnya, bentuk abuknya. Abuk bahasa Siko? Iya bahasa Siko. Sambo tu. Abuk sambo, abuk. Rambut atau abuk? Abuk. Abuknya tidak beda dengan Bani Israel. Akhirnya dari ketika melihat aja, Fir'aun dah membatinnya. Tetapi Allah SWT mengatur kasagalo. Tidak bisanya berkutik. Sampai Nabi Musa membunuh orang pribumi. Lalagadang lah. Labujang Nabi Musa. Duit di istana. Disayangi dari Fir'aun. Ya. Hidup dengan kesenangan yang luar biasa. Tumbuh besar, gagah, kuat. Tapi dia dari bentuk rupa tadi, bentuk badannya pun lah nampak beda. Ya, karena beda. Makanya iseng-isengnya keluar dari sana. Di luar istana, penduduk pribumi dengan Bani Israel sama dengan kerajaannya. Ketika melihat Bani Israel, orang tu menengok budak. Seperti awak menengok binatang. Seperti itulah. Makanya mereka semena-mena. Bersoboklah Nabi Musa di luar tu, di kota tu dengan dua orang yang sedang bertinju. Apa bahasa Asiko? Bacokak? Bertinju. Bertinju ni bahasa Indonesia ada. Bertinju. Bacakak. Dari bentuk warna kulit, dari semuanya jelas satu dari pribumi, satu dari Bani Israel. Ya. Nabi Musa, karena Bani Israel nampaknya lah kalah. Bani Israel kan makannya lah kurang, gizinya lah kurang. Ya, inyo kerojo bare. Ya. Kurilo badannya. Akhirnya kalah bacokak tadi. Minta tolongnya kami Musa karena nampak, kau sesuku nampaknya malah. Minta tolongnya. Nabi Musa ingin menolong. Ini ceritakan Allah SWT. Fastaghathahu alladhi huwa min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Dan tengok jam kau. 'Ala alladhi min aduwwihi
Maka orang yang dari sesukunya minta tolong ke Nabi Musa. Nampak dia badan Nabi Musa badago, tidak tolong. Nabi Musa menolongnya. Wajarlah manusia, fitrah manusia menolong orang yang sama dengannya melawan orang yang tidak sekampung. Nabi Musa hanya sekedar ingin menumbangkan saja, mengalahkan. Tetapi akibatnya fatal. Sekali tinju, tumbang langsung, mati. Bakal kueknya Nabi Musa. Bukan karena bergizi makan di sana, tapi karena memang itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa meninjunya dan dia pun mati. Nah, inilah mulai istana menyadari kekeliruan yang terjadi. Anak yang mereka cari itu sebenarnya mereka yang mereka asuh. Ya. Nabi Musa karena merasa bersalah, dan inilah calon orang yang mulia, calon nabi, calon rasul. Ketika inyo membunuh orang tak sengaja, tapi inyo merasa berdosa. Merasa berdosa, benar-benar menyesalnya karena tidak berniat membunuhnya. Tidak sengaja membunuh. Inyo hanya membantu kawan yang sesuku dengannya tadi. Tidak lo kenalnya dah. Tapi karena bentuknya sama ditolongnya lah. Karena inyo kalah lo. Di pihak yang kalah, yang lemah. Tetapi ketika inyo tinju mati, Nabi Musa benar-benar merasa bersalah. Dan ini pelajaran bagi kita. Bahwa para nabi itu kalaupun tidak maksum dari dosa, tetapi mereka adalah orang atau manusia yang diberi oleh Allah cepat untuk bertobat menyadari kesalahan. Seperti Nabi Adam. Barunya makan buah larangan di surga itu. Dan terbukti dengan tabukanya auratnya saudara. Langsung inyo menutup auratnya dengan daun-daun di dalam surga. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Ini yang istimewa pada para nabi. Yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Baru salah, langsung menyadari. Tidak seperti iblis. Iblis tidak mengaku salahnya. Lajale-jale salah, tapi masih banyak alasannya. Apa alasannya? Dan Nabi elok daripada Nabi Adam. Engkau cipta saya dari api, sementara engkau cipta Adam dari tanah. Api lebih elok dari tanah. Kata analoginya atau kiasannya iblis. Tidak merasa bersalah. Bahkan saking tidak merasa bersalahnya, dia menantang Allah. Ya Allah, saya telah bermusuhan dengan dia. Ya. Ketika engkau telah menetapkan kesengsaraan untuk saya, maka saya minta untuk dipanjangkan usia saya untuk membuktikan permusuhan saya dengannya. Itulah iblis. Sementara Nabi Adam dan para nabi setelahnya, para rasul setelahnya, setiap mereka bersalah, langsung mereka menyadari dan bertobat kepada Allah. Itu yang dilakukan Nabi Musa. Ini pelajaran penting bagi kita. Kemudian Nabi Musa karena merasa bersalah, tidak berani balik ke istana. Mulainya putar-putar di pasar, di luar. Besoknya, basoboknya balik je orang tadi, Bani Israel tadi. Lah bacakaknya loh. Dah bercakap pulonya dengan yang lain. Berarti yang Bani Israel ko preman pulo. Yang tiak sebantah bercakap, tiak sebantah bercakap, tiak sebantah bercakap. Tak sadar diri awak lama. Awak di pihak yang lama. Badanlah lama. Minta tolong lolnya kamu Nabi Musa. Nampak ni, aku petang yang nolong awak matinya. Ya. Kau petang nolong. Kau kalau mati lo, kau lawan awak kemana. Tapi Musa karena inyo Nabi yang telah ditempah oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah, dia nak menerima, nak ingin melakukan kesalahan dua kali. Ketika ia hendak menasihati, dan memang ada dorongan, dan ingin menasihati, ternyata si Bani Israel ini lah bangga-bangga lah. Ia nampak ni Musa lah mulai bercakap, kau akan ada, akan menolong dana. Dia ancam-ancam lawannya tu. Dan adalah kawanan tuan nolong dan patangnya lah bunuh orang. Atau buka lah rahasia Nabi Musa.
Kita buka rahsia Nabi Musa. Ternyata memang sebelumnya, kejadian sebelumnya sudah sampai ke istana. Karena matinya satu Bani Israel, itu bencana besar di Mesir. Apalagi yang beritanya yang membunuh, matinya orang Mesir. Matinya penduduk pribumi, itu bencana besar di Mesir. Apalagi kalau yang membunuhnya Bani Israel. Jadi masuk ke rapat tinggi di istana. Dan ketika dapat berita bahwa yang bunuhnya Nabi Musa, maka Fir'aun tidak lagi peduli. Pokoknya ponis sepakat semuanya untuk dibunuh. Tangkap Nabi Musa dan bunuh. Allah SWT membuat skenario yang lain. Karena Fir'aun di istananya tidak sodo yang kufur, yang kafir. Istrinya saja beriman. Ada yang lain dari keluarga Fir'aun itu yang beriman. Jadi inyo ikut dalam rapat. Inyo tahu istilah hasil keputusan di rapat tersebut. Akhirnya Allah SWT utus keluarga Fir'aun yang beriman ini kepada Musa. Untuk membongkar dan menceritakan keputusan istana bahwa Nabi Musa harus ditangkap. Harus ditangkap. Dan mesti dieksekusi, dibunuh. Dan dia menasihati, Angjan balik ke istana. Jangan sampai ditemukan oleh pasukan kerajaan Fir'aun. Pergilah kamu tinggalkan Mesir. Maka ketika berpisah, Nabi Musa pun pergi. Tidak tahu arah ke mana nyopai. Tetapi Allah SWT membimbingnya untuk sampai ke sebuah negeri namanya Madian. Di sana dia berjumpa, disitulah titik keselamatannya. Awal dari pengaturan Allah untuk jadi Nabi. Sampai di Madian, setelah perjalanan yang panjang, malam golok atau galok atau kolam. Bahasa Siko apa? Kolam pici. Kolam pici ditampuhnya. Karena ancaman tentara Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu 2 kalinya melarikan diri dari Mesir. Ini yang pertama kali. Yang kedua kali yang tadi awal ceritanya. Yaitu bersama Bani Israel. Ini seorang aja di malam-malam nyopai, siang tidak ada istirahat. Sampai nyo berjumpa di negeri Madian tersebut. Pertama kali nyo menengok manusia itu tadi. 2 wanita yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Qasas. 2 wanita muda yang sedang menghalang-halangi kambing ternaknya untuk bercampur baur dengan kambing-kambing ternak pengembalanya laki-laki. Wah, itu istimewanya. Jangan kan nyole, kambingnya pun tidak maunya bercampur baur. Iko awak ndak nih. Bercampur-campur berusia laki-laki. Anak yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa watak dan tabiat 2 wanita muda tadi, gadih atau teteh. Apa bahasa awak? Gadih tadi, orang yang elok, keluarga yang elok. Nabi Musa heran, kenapa kalian halang-halangi? Ya, kambing-kambing. Lalu mereka mengatakan, Inna la nuski hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak akan memberi minum kepada kambing gembalaan kami sampai mereka laki-laki selesai semuanya baru kami. Jadi benar-benar mereka berdua dan kambing ternak pun berdua untuk memberi minum kepada kambingnya. Ternyata Nabi Musa menolong mereka. Fasaqalahuma. Jadi semua tahu? Sumur. Ya, tempat air yang digunakan untuk minum kambing ternak tadi itu ditutup dengan batu besar agar terjaga, agar tidak diambil alih oleh orang banyak, oleh orang-orang musafir. Jadi ditutup oleh orang. Yang mengangkit batu gadang tadi itu kalau orang biasa beberapa laki-laki mengangkitnya. Tetapi Nabi Musa surang. Diangkit batu gadang tadi, diambilnya air, diminumnya, diberi minum ke kambing-kambing gembalaan 2 anak gadis tadi. Selesai dibantunya, anak gadis itu pulang lebih awal. Kemudiannya balik ke tempat batu 2. Summa tawalla ila dhilli. Kembali batu 2, kemudiannya berdoa. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Subhanallah. Setelahnya berbuat kebaikan, lalu dia berdoa.
pelajaran bagi kita. Banyaklah berbuat baik dan tutup perbuatan baik kita dengan meminta kepada Allah. Apapun minta, berdoa. Ya Allah, saya benar-benar fakir dari kebaikan yang Engkau berikan kepada saya. Baru selesai berdoa, Allah Subhanahu wa taala kabulkan langsung doanya. Datang salah satu dari wanita tadi ke Nabi Musa. Lalu dia mengatakan, "Inna abi, sesungguhnya ayahku meminta engkau datang untuk membalas kebaikanmu kepada kami tadi." Awak, ini kejadiannya di Mesir, di negeri tadi ya, sampainya mempersunting salah satu dari dua anak gadis tadi. Tak mungkin kedua-duanya. Bagaimana mungkin? Yang kakak beradik, dah beliau dah. Ya, kecuali kalau salah satunya meninggal. Siap dipersunting. Nah, itu pun yang salah satunya itu yang memang sangat peka melihat laki-laki yang layak untuk menjadi imamnya. Makanya ketika datang Nabi Musa bercerita dan bapak tua tadi, ada yang mengatakan itu Nabi Syuaib, ada yang mengatakan orang tua yang saleh. Para ulama tafsir. Alhamdulillah kamu selamat dari kejaran Firaun. Setelah selesai cerita-cerita panjang, salah satu dari wanita anak gadis tadi mengatakan kepada ayahnya, "Ya abatis ta'jir." Ayahku, coba engkau minta dia untuk mengembala kambing kita sebagai orang upahan. Karena saya melihat dia seorang yang baik. Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Ini dua sifat Nabi Musa yang nampak di mata batinnya padusi tadi. Matonya yang nampak kau dan mata batinnya. Ini pemuda yang sangat luar biasa. Akhirnya disetujui oleh ayahnya. Ayahnya lah paham lah kau anak gadis, kau tertarik lah kau anak pemuda kau. Kata gaib tadi, mau ndak engkau saya jadikan orang upahan untuk mengembala kambing saya selama 8 tahun. Ya. Kalau engkau mau menyempurnakan sampai 10 tahun lebih elok. Nabi Musa upahnya tadi adalah anak jadi maharnya. Mahar anak salah satu dari anak. Inni unkihuka ihna ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. Wa in atmamta 10 fa in min indi. Jadi mahar Nabi Musa mahal. Lamonyo baru selesai menyelesaikan maharnya. Tapi nyala jadi bininya. Tapi maharnya mengembala kambing 8 sampai 10 tahun. Mahar terlama tu baru selesai. Mengembala bukan upah, tapi mengembala 8 sampai 10 tahun. Selesai, awak nak ikut ceritanya Firaun. Pokoknya setelah sampai selesai masa tadi, nyala banyak pinak, lah banyak lah anaknya. Hasil kambingnya pun lah banyak, hewan ternaknya lah banyak, hartanya lah banyak. Itulah keberkahan yang diberikan, itulah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian baliknya lagi ke Mesir, kampung kelahirannya, bukan kampung halamannya, kampung kelahiran. Dalam perjalanan ke Mesir beliau, disitulah inyo mendapat wahyu dari Allah. Usianya lah 40 tahun lebih Allah. Dapat wahyu jadi Rasul. Dan diperintah oleh Allah untuk secara khusus menjumpai Fir'aun yang Nabi Musa lari dari Mesir karenanya. Bayangkan bagaimana beratnya beban tugas yang diberikan oleh Allah. Untuk menjumpai Fir'aun dan mengajaknya beriman. Mereka berani itu. Padahal ponis mati lah muncul tu. Kemudian ketika jadi Nabi disuruh menjumpai beliau. Bayangkan betapa beratnya tugas Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat dia jadi rasul dan sampai ke Mesir, dan benar dia datang ke Nabi Musa, ke Firaun. Disampaikannya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia memperlihatkan bukti bahwa dia utusan Allah. Mengajak Firaun secara khusus untuk membersihkan jiwanya. Idhab ila fir'auna innahu tagha فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى
fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara wa yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Di surat apa? An-Nazi'at. Kemudian di surat Taha juga Allah ceritakan itu. Yang penting kembali berjumpa Nabi Musa dengan Fir'aun dan mengajaknya. Dan ketika Nabi Musa melihatkan mukjizatnya, mukjizat pertama adalah tongkatnya. Karena ini yang diperlihatkan Allah di Bukit Tursina. Ketika dia mendapat wahyu pertama, Allah perlihatkan itu. Ya. Allah pertama bertanya, "Kau semakin panjang kau?" Ya, bertanya, "Apa yang kau pegang di tangan kananmu itu, wahai Musa?" Qala hiya 'asaya. Ini tongkat saya. Disuruh dilempar oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk melemparkannya, dilemparkan oleh Musa jadi ular gadang. Ya, berdesis-desis, mengeluarkan suara menakutkan. Nabi Musa lari, diminta oleh Allah untuk kembali. Akhirnya berubah jadi tongkat kembali. Kemudian wa adkhil yadaka fi jaybika, masukkan ke dalam saku bajunya, keluar cahaya terang benderang. Dan itu yang dia perlihatkannya kedua kalinya kepada Fir'aun untuk bukti bahwa dia nabi. Ternyata Fir'aun mengatakan itu sihir karena dia punya bala tentara sihir. Akhirnya kalau ang penyihir, ang jual dan beli. Engkau jual, saya beli. Kalau kamu memperlihatkan sihir kepada saya, maka saya akan hadapi dengan sihir. Fahasyara fanada. Dikirimkannya bala tentaranya untuk mengumpulkan tukang sihir se-Mesir. Kira-kira berapa tukang sihir yang berhasil dikumpulkan oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa surang? Ada yang tahu? Wallahu alam. 10 orang? 100 orang? 13.000 tukang sihir. Bayangkan di Mesir itu banyak tukang sihir dahulu. Sampai kini. Sampai ke mana-mana. Di mana ada tukang sihir. Ya. Untuk melawan Nabi Musa. Maka ditetapkanlah harinya. Tetapkan harinya. Di hari di mana mereka berkumpul semua di waktu duha. Tukang sihir sudah siap dengan sihirnya. Dan mereka minta Nabi Musa untuk menampakkan sihir pertama kali. Kata Musa, kalianlah. Maka mereka lemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka. Semua nampak jadi ular. Bayangkan berapa ribu ularnya. Setiap orang bukan satu tali, bukan satu tongkat. Melemparkan banyak-banyak. Menggunung penuh lembah itu oleh ular. Ya, Nabi Musa ketakutan. Dia lupa bahwa dia diberikan mukjizat itu oleh Allah. Maka Allah perintahkan kembali, lemparkan. Talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Lemparkan tongkatmu. Semua ular yang dilemparkan oleh mereka akan ditelan oleh ularmu. Benar. Ular-ular atau ular-ular yang nampak tadi yang ianya tali, tongkat itu dilumat, ditelan mentah-mentah, masuk ke pawi ular Nabi Musa. Hilang kasadonya. Tidak ada bekasnya. Tukang sihir karena itu mereka tahu sihir. Dan mereka tahu permainan sihir. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh tongkat Nabi Musa bukan sihir. Bukan sihir. Karena alat sihir mereka habis semua. Kalau merubah tidak nampak jadi ular, mungkin bisa aja. Tapi ini tidak, talinya pun dimakan di ular itu. Tongkat kayu yang mereka lemparkan nampak jadi ular itu dimakan di ular Nabi Musa. Sehingga mereka langsung beriman. Subhanallah. Karena mereka yakin itu bukan sihir. Tersungkur mereka sujud. Diceritakan oleh surah Al-A'raf. Dan surat Taha dan juga yang lainnya. Mereka tersungkur sujud. Beriman kepada Allah. Coba tengok Fir'aun pembangkangnya. Padahal ini yang mengumpulkan tukang sihir itu tadi. Setelah tukang sihir bersungkur sujud kepada Allah dan beriman kepada Musa. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Fir'aun mengatakan kalianlah bahasa kongkol. Apa artinya bahasa kongkol bahasa wa? Maka ojo samo. Apa namanya? Kalianlah berpakat mas sebelum sampai ke siko. Maksudnya tukang sihir itu lah berpakatnya Nabi Musa. Ya. Lah berbuat permainan di belakang kalian. Padahal ini yang mengumpulkan. Tapi tukang sihir tadi tidak menerima. Kami benar-benar yakin ini adalah iman. Akhirnya mereka diancam. Kalau kalian tidak balik lagi kepada kekufuran. Bukan kekufuran. Tidak balik lagi kepada agama yang lama.
maka saya akan bunuh kalian, akan salib kalian di batang-batang kurma. Tetapi mereka tidak peduli. Yang penting beriman. Bayangkan baru beberapa menit mereka beriman, mereka langsung mati disalib. Awak kini beriman tidak ada tantangannya tuh. Tukang sihir itu baru beriman, baru menyatakan amanna billah, sujud mengagungkan Allah. Semua mereka mati dibunuh oleh Fir'aun. Lah dibunuh, dipancung kepalanya, disalib badannya di batang kurma. La usallibannakum fi juzu'in nakhli, kata Allah bercerita. Jadi mayatnya saudara untuk pelajaran bagi yang lain, itu ribuan para tukang sihir itu disalib di batang-batang kurma. Bayangkan. Mereka semuanya mati dalam keimanan. Tidak lama, belum sempat beribadah mereka lagi. Tapi mereka mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya. Setelah selesai dan Fir'aun kalah, Nabi Musa diwahyukan oleh Allah untuk malam nanti kamu keluar membawa Bani Israel. Jadi sama dengan hijrah Nabi. Nabi tidak hijrah kecuali Allah yang mengizinkan. Makanya dia hijrah setelah para sahabat hijrah dulu ke Madinah. Ya. Baru dia diberi izin oleh Allah. Nabi Musa pun demikian. Allah turunkan perintah fa'asri bi'ibadi dalam surat Taha. Bawalah hamba-hambaku keluar dari Mesir. Maksudnya Bani Israel. Maka keluarlah mereka. Bersondok-sondok. Sembunyi-sembunyi. Ngendap-ngendap. Ya. Lata kumpul di malam yang gelap. Kolam picik tadi. Mereka meninggalkan Mesir. Besok pagi. Betapa kagetnya mereka. Ternyata mereka berhadapan dengan pantai. Pantai. Di belakang mereka nampak jauh-jauh dobu lah menggunung berterbangan. Nampak bahwa pasukan Firaun lah menyusul. Nah, kan ke kerajaan. Di hadapan laut. Berenang untuk nyebrang tak mungkin. Tidak sungai ini. Laut. Apa kata mereka? Allah bercerita, qala ashabu falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kedua pihak sudah saling melihat, Fir'aun dengan bahagia gembiranya, nampak orang yang kaja. Bani Israel apa katanya kepada Musa? Alamat awak tertangkok sodo. Kalau lah tertangkok tidak ada lain kecuali mati. Mudah bagi Fir'aun untuk membunuh. Mereka untuk lari tidak boleh. Cara lawit di depan. Tapi keimanan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Sekali-kali tidak. Inna ma'iya Rabbi. Bersamaku Rabbku Allah. Nabi Musa tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah SWT ketika itu. Tetapi keyakinannya yang berkata bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Tidak akan mungkin kita dibinasakan oleh Fir'aun. Allah bersama saya. Lalu setelah perkataan itu diucapkan oleh Musa, dan Nabi Musa tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah untuk menyelamatkan mereka, tetapi dia yakin, maka Allah SWT berfirman, idrib bi'asakal bahr. Tongkatmu itu Nabi Musa, pukul dengannya lautan. Apalah rumus fisikanya tu? Kalau kira-kira dipukul laut dengan tongkat yang berapalah panjangnya? Apa yang akan terjadi? Kalau tanpa berita dari Allah, apa yang kira-kira terjadi? Allah suruh pukul lautan. Lautan jadi kapal, tongkatnya berubah jadi kapal? Bisa jadi kan? Tetapi ternyata Allah SWT membentangkan, membuat jalan yang seperti yang kita sampaikan, dengan pukulan satu tadi, dibuat jalan di dasar laut oleh Allah SWT. Kering dasar laut itu. Dan ini bukan membeku. Ada sesuatu yang memisahkan air, yang menghalangi air itu berjumpa. Jalan tol. Dari pinggir laut sebelah sini sampai ke sebelah sana. Lurus. Tidak ada setitik pun air di dasar laut. Kering sekering-keringnya. Maha kuasa Allah SWT. Dan itu bukan satu jalan. 12 dengan satu pukulan. Maka Nabi Musa membawa Bani Israel dengan suku-sukunya, kalau sempat satu dan kena ini mereka ingin selamat, sama dengan terowongan Mina. Pernah dengar terowongan Mina tahun 80-an? 90-an enggak salah.
Ketika satu terowongan itu berkumpul sodoh. Mati lampu, mati kipas angin. Baru adu manusia. Karena ini Fir'aun di belakang, siap jalannya Nabi adalah Ta'alanya. Oh kan bertumpuk di situ. Tahu bertumpuk kan? Berkumpul mereka di sana dan berdempet-dempetan. Nah, akhirnya banyak mati di situ kalau cik. Tetapi Allah bagi 12 bagian. Setiap suku tahu tempatnya. Karena nampak ini suku ini. Pada akhirnya mereka dengan nyaman, aman, tenang, tentram, berjalan santai sampai seberang. Ketika mereka sudah sampai seberang, Fir'aun sampai di sebelah sini. Kata Ibnu Katsir dan ulama tafsir yang lain, ketika melihat, kok lawi? Ada jalan. Heran Fir'aun. Dan kuda Fir'aun, atau unta Fir'aun, kuda Fir'aun, tidak umumnya, takwiknya. Ya. Malaikat Jibril, sebagai dijelaskan dalam riwayat tafsir, karena kalau kendaraan tunggangan Fir'aun ini tidak mau masuk, berarti ini tidak bisa masuk. Dan dia yang memimpinnya. Dan kuda itu takwik-takwik, lawi. Ya. Walaupun nampak jalan, tapi kan kemungkinan nampak lawi. Tidak ada yang tidak tahu itu bukan lawi, itu tidak lawi. Akhirnya Allah firmankan ke Jibril untuk menjelma jadi hewan tunggangan yang sama yang betina. Ya. Kalau itu kuda, maka kuda betina menjadi jelmaan Jibril untuk mempengaruhi kuda Fir'aun. Ya. Nampak dia kuda betina belakangnya, kojanya masuk ke dalam. Bala tentara masuklah ke belakangnya. Suruh jalan masuk sadonya. Karena bala tentara di Mesir itu dibawa oleh Fir'aun. Untuk apa? Untuk menyaksikan nanti menonton apa yang akan diperbuat oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Dia bangga, gembira, berbahagia kalau biadabnya itu ditonton oleh orang banyak. Maka dibawa tentara semuanya. Ketika semuanya sudah berada di dasar laut, nah inilah akhir cerita kita. Sebenarnya Nabi Musa ketika sampai seberang dan melihat Fir'aun sudah sampai di pinggir sebelah, dia ingin memukulnya kembali. Inginnya laut itu balik kembali. Agar Fir'aun tidak menyeberang. Tapi skenario Allah bukan itu. Skenario Allah adalah membinasakan semua mereka. Bukan menghalangi mereka mengejar Bani Israel. Tetapi membinasakan mereka semua dalam laut. Jadi semua dimasukkan bala tentaranya, kaki mereka di dasar laut semuanya. Kan dasar laut tuh, kaki mereka di dasar laut semuanya. Setelah mereka semua berada di dasar laut, air tadi bertemu kembali. Tanpa dipukul oleh Nabi Musa. Dan tidak ada yang mengapung di permukaan air. Seakan-akan mereka ditelan oleh lautan. Kecuali Fir'aun. Fir'aun yang nampak mayatnya. Yang diangkat oleh Allah SWT. Dan itu pun ketikanya sekarat. Sekaratnya kemudian muncul. Ya, megap-megap kemudian menyatakan keimanannya. Amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel. Baru dia bersahadat. Saya sekarang beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Maksudnya Allah SWT. Tapi Allah mengatakan, Al-ana? Baru sekarang kamu mau beriman? Setelah, ini sama dengan 2 sampai tenggorokan. Tidak diterima oleh Allah SWT. Maka, diangkat oleh Allah jenazah mayatnya Fir'aun untuk dipertontonkan bahwa dia bukan Tuhan. Karena kalau nampak jasadnya, orang masih mengaku itu Tuhan. Ya, tetapi diperlihatkan jasadnya bahwa dia hamba lemah mati. Akhirnya habislah kesombongan Fir'aun. Kapan itu terjadi? Di tanggal 10 Muharram. Makanya Nabi Musa berpuasa di 10 Muharram tadi untuk bersyukur kepada Allah. Dan Bani Israel ketika itu juga berpuasa. Ketika Nabi berpuasa di Mekah dan ketika hijrah di Madinah, dia dapatkan orang Yahudi puasa. Kok sama? Ketika ditanya oleh Nabi, kenapa kalian berpuasa? Lalu orang Yahudi di Madinah mengatakan, cerita tadi. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Nabi Musa berpuasa, maka kami berpuasa. Kata Nabi, sesungguhnya kamilah yang lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Karena memang kita, umat Islam ini memuliakan para Nabi. Mengimani para Nabi. Menghormati dan mencintai para Nabi.
Maka Nabi pun berpuasa terus bulan 10 Muharram ini, dan bahkan menyuruh para sahabat untuk berpuasa ketika itu, sebelum puasa Ramadan turun. Ya, sebelum puasa kewajiban Ramadan turun. Dan sebelum meninggal dunia Nabi SAW berpuasa. Dan ketika ada yang mengatakan orang Yahudi bangga ketika kalian orang Muslim sama puasanya dengan kami, maka Nabi berencana untuk puasa tahun depannya tanggal 9. Ya, jadi 2 hari rencana Nabi berpuasa. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, cerita yang saya rasa panjang karena waktunya juga panjang. Semoga cerita Nabi Musa dengan melawan Firaun semoga bermanfaat untuk kita dan banyak pelajaran, dan membuat kita semakin beriman kepada Allah, tentang kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah, kemahakuatan Allah, dan kita tidak ada apa-apanya. Yang akan menyelamatkan kita adalah iman kita, ibadah kita. Harta kita kalau tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah, tidak ada gunanya. Pangkat kita juga tidak ada gunanya kalau kita tidak kerahkan untuk beriman kepada Allah dan bertakwa. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita, membuat perubahan dalam kehidupan kita. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda untuk pengurus Musalla Taqwa ini, Muhammadiyah, ya, Pak Imam, kemudian pengurus masjid, ketua DKM, dan Bapak Ibu semua yang hadir dan yang bersama kita melalui berbagai media. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah SWT memberikan kita istiqamah di atas iman dan taqwa. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.